Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah firman-Mu pada saat ini yang akan kami pelajari dapat membawa kehidupan kami lebih dekat di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 10 Juli 2025. Judulnya adalah Sunat. Bacalah Keluaran 4 ayat 18-31, ayat 18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Ayat yang 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Ayat yang ke-20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ayat yang ke-21, firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Ayat yang ke-22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung." Ayat yang ke-23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ayat yang ke-24, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ayat yang ke-25, lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Ayat yang ke-26, lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Ayat yang ke-27, berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Ayat yang ke-28, kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Ayat yang ke-29, lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Ayat yang ke-30, Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Ayat yang ke-31, lalu percayalah bahwa bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Bagaimanakah kita memahami kisah yang aneh ini dan pelajaran apa yang dapat kita ambil darinya? Pada pelajar Alkitab akan terkejut ketika mereka membaca bahwa setelah Musa menaati Tuhan dan memulai perjalanannya kembali ke Mesir, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Keluaran 4 ayat 24. Dari konteks cerita ini jelaslah bahwa masalahnya adalah sunat. Putra bungsunya tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham. Musa sebagai pemimpin umat Allah harus menunjukkan ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah, agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Istrinya Zipora adalah seorang wanita yang bertindak dan menyunat putranya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dia menyentuh Musa dengan kulit katan yang berdarah, dan darah itu melambangkan penebusan, kehidupan, dan pemeteraian perjanjian. Fakta bahwa hal itu dilakukan dengan begitu cepat
menambah drama dari situasi tersebut. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari episode ini, jangan pernah gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggentarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam, seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya. Tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Ia telah gagal untuk memenuhi syarat oleh mana anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu di pihak pemimpin mereka yang terpilih itu akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Zipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh. Telah melaksanakan upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri. Dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya di dalam tugasnya menghadap Firaun. Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Ellen G. White, Para Nabi dan Bapa, halaman 264 dan 265. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh cerita ini kepada Anda? Jika Anda memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya Anda lakukan, perubahan apakah yang perlu Anda lakukan? Bahkan saat ini juga, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan, kami sudah selesai untuk mendengarkan berkat firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah firman ini Tuhan dapat mengangkat hati dan pikiran kami dan kerohanian kami lebih dekat di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami dan kami tetap terpelihara oleh tangan kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.